Udah. Minggu kemarin, bukan minggu kemarin sih ya. Apa? Sekarang Rabu, Senin kemarin, Jumat kemarin juga ya. Nah, kemarin udah Kak Rugi kasih tahu yang kita pakai sekarang namanya Chess Combat System Simulator. Kalau dulu di Inside Chess namanya Casing Game, banyak dipakai. Kan udah perlu kasih tahu kan caranya. Kalau dulu nggak ada pelatih, kerja dewe, tutup. Ya, ini ada kayak begini nih. Oh, tulisannya tutup satu-satu. Kamu nebak, kerja dewe dulu. Ya. Sekarang nggak. Nah, tujuannya apa? Kayak sekarang nih. Ya. Kayak sekarang nih tujuannya supaya kamu berapa jamnya di setel? 1 jam 30 detik. Nah, kamu bayangin kamu lagi tanding. Makanya tadi ditanya, ada yang mau ngobrol lagi, ada yang mau ini lagi, ngobrol dulu. Jadi kalau kalian nggak tahan nih sejaman ini, nggak ngobrol, nggak ini, nggak usah noleh. Sebenarnya kalau Pak Ruby mah kejam dari dulu kalau buat ini. Kejamnya berarti ini nih, kalau kalian nggak bisa tahan di sini, ngapain kalian ke Jakarta? Mau ngapain ke Jakarta? Nah, tanding. Ya. Nah, ini namanya simulator. Simulator tahu apa? Nah, simulasi. Ya. Kalau kalian di sekolah dulu pernah misalnya kan simulasi apa, misalnya kebakaran, bunyi lonceng panjang misalnya, semua lapangan lari kan keluar kan? Nah, itu simulasi. Nah, ini juga sama. Ya. Kalau di opening tuh kalian ngabisin kalau main 1 jam 5 sampai 10 menit. Ya, 15 menit lah. Range satu langkah itu tuh kurang lebih satu menit. Ya. Range untuk satu langkah itu kurang lebih 1 sampai 2 menit di pembukaan ya, nggak lama-lama. Nah, nanti mulai ya, biasanya kalau catur susah baru orang mikir 10 sampai 15 menit. Jadi nggak tiap langkah juga kamu mikir kayak begitu. Itu makanya disuruh hitung jauh. Ya. Nah, sekarang kayak begitu aja tadi. Nanti Pak Ruby kasih waktunya, kalian stop ya. Range-nya kalau kalian udah selesai duluan nggak apa-apa, pencet aja jam kalian. Range-nya kalau di sini soalnya misalnya ini ya 2 menitan lah. Kalau di pembukaan ya 1-2 menitan. Nanti kalau di middle game baru ya 3 sampai 5 kalau ada nilainya. Nanti kan baru tahu kapan kamu mesti pikir panjang ya. Emang nggak ada dikasih tanda? Kalian tanding nanti dikasih tanda nggak? Ah, perhatiin gini, perhatiin ini enggak kan? Kalau 2 ini yang kemarin gimana? Dikasih tahu? Ya kan dikasih tahu kalian kan? Oh, Rapi nggak datang yang hari Jumat ya. Hari ini datang kan? Kayak telat ya. Ini kalian nggak dikasih tahu kan? Dikasih apa kan? Oke. Nah, ini dikasih tahunya dikit aja. Oke, udah siap semua. Nah, nanti kalau disuruh hidupin jam. Nanti, nah sekarang ya. Nah, sekarang yang main seperti yang kalian lihat, yang main Grischuk, Alexander Grischuk, lawannya Kosur Papel Kosur kalau ininya ya. Kalau Kosur nih Pak Ruby nggak tahu nih ya, tapi kalau Grischuk catur elik, nah dia paling tahu. Terus yang catur elitnya mainnya tajam. Grischuk, Morozevich itu dekat-dekat mainnya, lain-lain ininya ya, juara Rusia. Oke, kalau ini kalian fungsinya rada bisa semua sih. Kalau main E4, E5 ketemunya apa? Biasanya main apa? Cuman Vija yang menggajah C4 dan sisanya main ini Spanyol. Tapi ya Spanyol ya, Spain. Nah, sebenarnya hampir sama tuh. Kalaupun main gajah C4 Itali ya, biji piano, kalau kalian pakai yang pianissimo, masuknya kayak begitu aja. Ya. Nah, makanya itu nanti belajar opening transisi namanya. Oke, sekarang kalian perhatiin Pak Ruby ngasih tahu aja dikit aja nanti ya. Tapi begitu ini kalian ulang lagi nanti, nah sisanya baru ini ya. Sekarang Pak Ruby jelasinnya dikit aja nih. Oke, kita lihat E4 Sicilia.
udah F3, udah C6 standar. Ya, biasanya klasik. Gajah B5. Rosolimo ya kalau di sini ya. Nah, stylenya, gayanya gaya Spanyol. Bedanya pion C sama pion E5. Startingnya kayak begitu, tapi nanti bangunannya hampir sama. Ada buku namanya Opening Transisi. Di C-Space ada, teman ada yang satu yang bikin itu, yang nulis bukunya Andrew Soltis, GM. Ini kejadian 2004 itu dulu tuh. Kejadiannya berarti gini. GM aja kelas GM 2004 tuh nggak tahu kalau openingnya opening transisi udah. Nah, makanya perlu buku banyak kalian baca ininya. 2004 Ruby main di Telkom, GM Ruben udah meninggal orangnya. Dia main Sisilia ketemu Imad Suhemat, Ruby masih ingat tuh partainya. Dia nggak sadar kalau udah masuk formasi Spanyol. Nah, nanti kalian lihat juga kayak di sini. Nah, begitu mainnya kayak begitu, kalian pemain Sisilia, bisa kalian main Sisilia normal. Beda lagi gaya mainnya. Nah, di sini kalian lihat tuh transisi, namanya opening transisi, bangunannya berubah. Mulainya dari Sisilia, masuknya nanti ke ini. Mulainya dari Spanyol, nggak sadar kamu terdampar kemana? Ke King Indian, ada formasinya. Nah, kalau orang nggak biasa belajar kayak begitu, nggak sadar ya itu tadi masuk hutan belantara namanya kan, bingung. Nah, makanya kadang dikenalin tadi. Balik lagi, kalian di sini berasa tanding ya. Kalian nanti dikasih tahu pengantarnya dikit aja di sini, nanti kalian cari itu langkahnya. Baru cuma nantangin dikit aja nih. Oke, gajah B5, E6. Ya, idenya kuda E7 buat jagain C6. Kalau dimakan langsung, ya pasang gajah. Rokade, kuda G7, C3, masih bangunan Sisilia, A6, standar ya. Nah, manuver ala Spanyol, gajah A4, B5, nah, di sini nggak perlu dijelasin, tapi ngikutin aja dulu ya. Nanti begitu kita selesai yang tadi, baru dijelasin. Gajah C2, gajah B5, menteri E2, nah di sini kasih tahu excellent move ya. Nah, ini idenya ngambil dari Mora style. Nah, kalau main Sisilia, menteri E2 benteng D1, nanti D4-nya itu. Nah, makanya itu kalau mesti rajin baca buku. Gaya-gayanya itu beda. Nah, cuman kamu tahu untuk kapan coplok ide yang di sini dipakai yang di sini. Coplok ide yang ini dipakai di sini. Nah, makanya kalian sadar, makanya disuruh kalian yang basic dulu. Basic tahu, nanti tukaran langkahnya tahu. Nah, enak kalian main di ini. Ya, rajin-rajin lah baca, kan udah dikasih tahu cara bacanya kan, kayak 3 main alapin, ya udah, kalah buka lagi, cari lagi. Excellent move di sini ya. Kalau normal kan bentengnya 1 D4 ya. Sekarang B6. Nah, kalau kuda G6
idenya lain lagi. Nah, sekarang ini tadi benteng D1. Nah, benteng manuver yang ini, Menteri E2, benteng D1 setelah rokade itu tuh bisa kamu copy di store namanya. Disimpan dulu, nanti bisa dipakai. Kamu udah tahu kan, oh kalau kayak begini ada yang model gini nih, Mora kayak begini juga. Cuman Gajah C4 ya, korban pion. Nah, di sini juga ada Spanyol Tulen, ada juga yang pakai kayak begitu, Menteri E2, benteng D1. D5. Nah, di sini baru mesti tanya, kalian bisa jawab nih. Sekilas kamu makan apa dorong? Dorong, ya. Nggak unggul perkembangan bener kan kalian kan? Nah, ada kuda D. Kalau kamu makan, dimakan pakai D, buahnya lepas ya. E5. Sepuluh langkah. Ya, pembukaan basic itu standar di situ. Nah, transisi di sini kalian mulai mikir. Sebenarnya kalau di sini belum mulai ya. Questionnya belum ada mulai di sini. Simulatornya. Baru B aja nanya. Ini ekstra nih. Ya, kalian tetap nebak ini, cuman waktunya nggak panjang. Ya, kalau nanti seperti yang ini ya. Kalau di sini ada pakai apa istilah kafiah, ada jackpot ya. Kalian nebak langkahnya bagus, dapat nilai 10, dapat nilai 4. Nah, kalau di sini kalau masih ini baru ngasih dikit aja, main pelit aja 2 ekstra. Tapi waktunya nggak banyak. Banyak banget. Ya, ekstranya dari Berubi di sini nggak ada. Nah, kalau kalian sebagai putih di sini baca terakhir ya. Udah masuk gini opening mau middle game. Nah, hitam mau ngidupin gajah putihnya dengan D4 kan. Nah, kalau biasanya lanjutannya kalau nggak dibiarin, nah ini tadi kamu belajar juga E5 lanjutan hitam biasanya D4 kan, menang space yang ngambil petak ininya. Nah, sekarang hitam nggak mau, kalau putih D4, dia mau dia yang jalan D4 duluan. Ngapain dia habis itu? Kan bisa dibaca kan, kuda D5, kuda F5. Nah, kalau kamu sebagai putih di sini lihat lagi formasinya. Yang ini baru dikasih 2. Kalau yang lain 1. Udah. Nah, hidupin jam kalian. Nah. Dari sini kalian hidupin jamnya. Nah, nggak apa-apa. Hidupin aja jamnya kan, nanti kamu ini. Kalau Korubi bilang berhenti, kamu stop lagi jamnya, nggak apa-apa, kamu langkahin aja. Ya. Transisi, kamu kan sama-sama nggak tahu. Udah, nggak usah pakai ini, kalian jawab aja, catat aja. Kalau Korubi bilang berhenti, kalau yang jawab ini syukur, kalau nggak apa-apa, kan ini ekstra. Ekstra nilainya cuma 2 kalau benar. Kalau nggak benar juga nggak apa-apa. Extra jos. Oh, oke. Okay.
Udah topnya nih. Rapi? Hijau? Gali? Arya? Ampat? Ya? Ampat juga? Oh, ampat boleh juga sih, tapi yang benar kalau di sini gajah E4 ya. Cuman bonusnya itu aja, nanti baru dijelasin ininya. Berapa, Pak? Hah? Berapa? 2 kan ekstranya kan? Ekstra perlu dia ngasih. A4 nggak jelek. Nah, sebenarnya logikanya kan kalau kamu mau ngeluarin gajah di sini, gajah apa kamu yang punya masalah? Gajah C1. Long term nih kamu lihat ya. Gajah C1 punya masalah nggak? Nah, kemarin kan udah juga kan masalah masa depan gajahnya kan? Minggu ini. Gajahnya masalah. Cara kamu ngasih petak buat gajah hitam kamu? D3. Kalau D3 apa yang kena? Nah, itu tadi. Itu alasan kalian pilih langkah tadi. Bagus. Udah pintar. Ya. Udah cukup mainnya. E4 ya. C kali D yang ada. Ya. Kalau dimakan, makan ya gitu tadi. Ngurangin beban. Ya. Nah, kita lihat lagi ini lawannya main benteng 8. Sekarang tanggal 31 ya. Oke. Apa langkahnya? D3. Ide awalnya tadi kan gitu ya, jadi sisanya makan nggak pakai lama. Oke, H6.
Oke, udah ada jalan nih ya. Oke, sekarang udah balik lagi ke yang tini tadi. Ya, 6 apa langkahnya kamu? Udah dimatiin jamnya. Apa langkahnya? Hah? Udah? Sudah mati jamnya. Nah, jadi jangan ini ya, balik walaupun ada interupsi. Kalian kita belajar simulator tuh biar nanti kalian udah terbiasa. Makanya baru bilang, kalau sejam kalian nggak bisa tenang, belum apa-apa, udah kayak cacing kepanasan, ya udah berat. Ya, biasanya kalau kita TC dari pagi sampai sore. Sekarang kita nggak TC karena kalian sekolah. Nah, izin ya, enak kamu mau main. Kalian nak main. Kalau ini kan belum ini lagi. Nanti kalau yang ke Bali baru kita ini. Ya, apa langkahnya di sini? Ntar dulu ya, ini baru dipindahin dulu.
Ini masih persiapan. Oke, D3 H6 apa langkahnya tadi? Udah 3. Pija? Gali? Udah 3 juga. Arya? F4. Nah, baru kemarin kau dikasih kalau nak keluar pasti gajah F4 udah dikasih tahu, nggak selamanya keluar buah kayak begitu. Ini kalau gajahmu belum ini jangan dikeluarin. Kap ya? Nah, udah BD2 dapat ekstra lagi 2. Kalau A3 nggak ada ininya. Ya, kalau kuda A3 boleh juga sih sininya sebenarnya kan idenya mungkin kamu ke C2. Tapi kan kuda D2, kenapa? Kalau kamu nanti tukar kan PTM4-nya kosong buat kuda kamu. Iya kan? Bisa ke B3 juga. Nah, itu tadi logika di opening kayak begitu aja sebenarnya. Kamu nggak susah kalau belum diancam ya. Nah, sekarang belum. Udah ada 5. Sekarang masih ada lagi. Apa kamu langkah kayak begini? Nah, mikir dulu sebentar. Nggak lama juga. Hidupin jamnya. Nah, ekstra 2 ya. Ini agak lama dikit, nggak apa-apa. 2-3 menit ya. Sekarang 15. Nggak tahu nih. Sini. Ini nggak tahu nih kalau di lock nanti ya udah kita nggak perlu nonton bener ya nggak nanti kita ini biasanya lihat papan, nggak usah kamu lihat sini buat mastiin sama aja ya. Kalau udah sama lihat papan kamu. Simulator simulasi, jadi kebiasaan aja kamu berasa kayak tanding. Sudah? Stop, tulislah langkahnya yang kamu tebak. Udah, Arya udah kan? Cek jammu. Udah. Apa Arya? Hah? C4. Rapi ya? C4 juga. Rapi? Makan. Pijat? C4 juga. Iya. Makan. Cuman makan yang ini. C kali D yang dapat ekstra. Dapat 2 lagi. C kali D. Apa yang dapat? Sudah, keterangan tadi sederhana. Yang menang space siapa? Hitam. Hitam. Kalau kamu kalah space ngapain? Tukar-tukar. Nah, nuker. Nah, kalau hitam udah pasti dia nggak mau nuker perwira kan. Buah kamu kan kram. Kalau bahasa ininya kram itu susah gerak.
Kalau dia makan pakai kuda dengan senang hati kan kamu makan pakai kuda. Nuker kan? Nah, nanti kuda F3 lagi, gajah kamu kebuka, clear. Nah, itu aja pertimbangannya. Kan udah belajar kan kalian kan? Nah, cuman nggak ada lagi yang ngasih tahu. Pak Ruby nggak ngasih tahu lagi udah. Dua sesi yang sebelumnya dikasih tahu kan? Nah, sekarang kayak tanding, kalian nggak ada lagi yang ngasih tahu. Oke, pakailah 5 menit berikutnya. Mulai ini ya, ini ada jackpot, ada ininya. Mikir-mikir lagi dulu, tenang dulu. Nah, dikasih tahunya kayak begitu aja. Dikasih tahunya kayak begitu aja itu sekarang. Nah, sekarang ada jackpot. Udah? Stop jamnya, udah. Coba. Tulis coba, kalau yang belum sempat tulis langkahnya, tulis sekarang. Yuk. Kalau belum sempat tulis langkahnya, coba tulis sekarang. Apa langkahnya? Laki apa langkahnya? Makan? Pijat? Makan juga? Gali? A4. Arya? Hah? Apa? Makan? A4. Ya. Jackpotnya A4. Ada urutan ininya, cuman makanya kalian disuruh waktu agak lama dikit transisi itu. Buahnya ada apa? Kenapa kamu makan cepat sekarang kan? Jadi, makanya nggak ada lagi yang ngasih tanda berlebih, nggak ngasih tahu lagi udah di sini kan? Di sini langkahnya A4, A4 dapat 10, ya. Kalau gajah nggak dapat nilai, kenapa? Kan dikasih tahu jackpotnya ada. Jackpot ya?
Kalau gajah kali D5 udah tahu karakter mainannya kayak apa nanti. Gajahnya ada lawan nggak? Gajah B7 ada lawan ini. Nah makanya itu tuh kalian udah tahu semua sih, cuman gimana makainya itu. Yang udah belakang tuh dikumpulin tuh. Pasti dia di sini. Nah makanya Bu Rupi nggak kasih tahu lagi tetap ya. Nggak ada. Kamu perhatiin aja ancamannya. Udah mikir. Nah ini nggak lama, 2 menit lah. Karena kalau kalian udah mikir sebelumnya kan berarti kan kalian udah ngira-ngira. Lepas kalian nggak dapat tadi ya. Biasain ngitung langkah berapa? 2,5 langkah, kemungkinan orang juga. Cek apa? Chess is not checker. Checker itu bukan ceker ayam. Checker itu permainan catur yang itu main dam kalau kita tahu ini mungkin. Jadi kalau ada yang dimakan mesti dimakan enggak? Udah, Arya udah. Kapi udah. Udah semua ya. Udah stop. Apa langkahnya? Gali? Pijak? Hah? Makan kuda lagi? Apanya? Iya tulisnya sebutin lah nama A kali B5 kayak gitu. Kalian masih kayak anak kelas C. Makan ininya Pak. Arya? Kapia sama? Apa? Kuda B3. Di sini langkahnya sama kayak tadi, prinsip tadi apa buah kamu apa tadi? Nah sebenarnya itu dipakai juga masih lanjut itu posisinya kan belum berubah banyak. Kamu posisinya rada krem ya istilahnya kan. Yang menang space siapa? Hitam. Tapi nggak apa-apa. Di sini memang yang lain nggak ada pelangkah karena dianggapnya wajib A kali. A kali B5 dapat 7. Sorry, A kali B5 dapat 2. Sorry. Dapat 7. Berikut ini. Karena dianggap biasa, langkahnya memang udah wajib aja. Jadi nilainya dikit. Balik konsepnya tadi, yang lain nggak dapat ya. Nah itu tadi, kamu masih ingat tuh pijak. Nah ini mikirnya lama ya. Karena baru nanyanya rentetan langkahnya nggak banyak nih. 3 langkah berikut ini kamu ngitungnya totalnya 10 menitan lah. Ya, boleh kalian apa? Hitung sini. Kira-kira ngitung juga langkah berikutnya. Jadi totalnya nanti 10 menit. Ada yang telat boleh. Kalian udah bisa ngitung ke depan kan?
Ya, kalau benar, itu kalau benar itu kenapa saya enak? Kayak tadi kan apa? Kayak tadi kan apa makan di seluruh kawasannya. Apa kok kamu buat kayak begini? Oke, perlu disconnect dulu ya, ininya ya. Kalian lihat ini, lebih ini dulu nih.
Ya, apa langkahnya? Tadi udah, Kavia duluan. Udah, B3, Kavia? Arya? Udah beda. Oh, kamu lagi ngantuk itu dah. Tenang tuh, Pak. Nyambung. Nah, iya. Ini kasih tahu. 3. Gali? AKD. Apa lagi langkah selanjutnya? Tadi udah mikir belum? Ini kan kamu udah jalan gajah. Rokade dia. Hitam rokade. Udah B3 benar, Pak. Ya, udah B3. Udah B3 dapat 7. Wow. Makanya nggak ada option yang lain ya ketika bangunan kayak begini, nggak banyak. Kan wajib itu kuda F4 dan ancaman hitam tadi kan. Ah. Kita di mana, Pak?
Apa langkahnya? Tapi udah. Arya? Apa langkahmu? Hah? Jadi dulu. Nah. Langkahin aja coba. Nah, langkahin aja. Kamu catat, langkahin udah. Tapi ya? Apa? Gajah 6, Pak. Gajah 6. Langsung kamu ya, jangan ini juga. Belum ini, gajah di 2. Ini gampang kan? Ini simple perkembangan dulu, connect benteng dia. Follow up-nya nggak ada. Kalau gajah 6 follow up-nya nggak ada kan? 6. Nah, Kenapa biasa, Pak? dan dilali B4 dia, jalanin B4. Apa 16 saja tuh? Lupa kenapa? Itu. Sama membuat kita dengan sabar. Sudah, B4. Oke. Kalian nih lihat lagi. Nah, disinilah pemahaman kalian perlu. Nah, mikirlah lama di sini nggak apa-apa. Ini namanya yang dibilang kalau Pauter sering ngomong tuh chest understanding, kata pemahaman posisi. Nah, di sini kalian coba tuh, apa yang kalian udah belajar? B4 langkah terakhirnya. Ya. Langkah terakhirnya B4. Apa yang kalian mau bikin sekarang buat kayak begini? Ini gajah B4, gajah D2 kan ketahuan tadi. Mungkin salah satunya Mancing D4. ya udah ngadu ngancem gajah, ya kan? Udah A5, kalau nggak tuker lagi. Pasti connect dulu. Tapi dengan kayak begini, nah balik lagi, nggak ada yang ngasih ini kamu. Jadi sih malah berpikir gajah balik lagi itu satu. Nggak usah ini, catat aja apa idenya. Itu aja yang penting kamu itu tadi. Kan udah dibilang, ini kayak turnamen. Kamu nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Ya, kayak perlu dibilang nih. Kalian mesti ini aja. Ya. Kavia pasrah katanya Zina. Pakai ide yang kamu udah belajar. Apa? Kan semua kalau rule of thumb itu tuh prinsip lah namanya apa? Itu cuman buat panduan aja. Nggak mesti kamu mutlak kayak begini. Udah bisa pening. Oh, dari tadi kan udah keluar semua buah. Laku lagi prinsip opening. Enggak lagi, udah beda middle game. Nah, ini tadi kamu ingat lagi ya. Wisdomnya kalau di ini. In the opening, play like a book. Main kayak buku opening. Apa yang udah ada teorinya, main kayak begitu. Kalau di middle game, tahu? Nah, kan udah dikasih tahu dulu, play like magician. Tahu, play like magician. Kayak pesulap. Kayak Kavia tadi mungkin bisa jadi kan? Gajah kali 6, tapi nggak sekarang ya, nggak tahu ya. Tadi umpama. Nah itu tadi, kalau di turnamen nggak ada yang ngasih tahu.
Nah, makanya kalian belajar di sini, makanya simulasi namanya, simulator. Nah, apa kalian di sini? Nah, bayanginlah buah yang udah berubah. Ada lagi pepatah ininya, setiap langkah itu tuh buah itu ada yang ditinggalin, ada yang dikontrol. Ada kontrol yang makin lemah, ya. Setiap pergerakan buah itu pasti ada plus minusnya. Nah, biasanya kemarin juga dikasih tahu clue-nya. Nah, baru nggak ngasih banyak lagi, nanti kalian bingung lagi, mikir aja udah. Suara. Ya, audio. Video, Pak. Oke, ya. Banyakkan gadget berhubung sekarang. Kalau kamu lihat, gurumu apa pelatih kalian cuma main odong-odong tuh lah ngasih ini apa-apa. Oke, sambil ini ya, sambil lewat aja ya, lihat ini ya, karena buat ini sih, buat katanya buat yang ikut Java Jazz Festival, coach dari Rusia. Oke, kita lanjut. Sudah, apa langkahnya? Rapi? Hah? Jalanin. Kita akan
Hijau. Benteng C1. Hah? Benteng DC1. Kamu ya? G4. Enggak apa-apa. Arya, udah ini belum? Nah, nggak ada yang dapat berarti. Nah, itu kamu belajar ini tadi. Nggak masalah, nggak ada. Kan udah dikasih tahu. Nggak mungkin kalian bisa benar juga. Nggak ini juga. Pak Ruby udah pernah lihat. Pak Ruby udah pernah liatin ini kan, partai Pak Ruby dulu. Orang yang nggak ngitung langkahnya. Tapi sebenarnya kalian udah bisa. Cuman gitu tadi kebiasaan. Kebiasaan teng. Gajah C1 ndek tadi yang nebak ya. Gajah C1. Yang lain nggak dapet ya. Nah berarti kalau benar langkahnya, kamu udah bisa nebak langkah lanjutannya ya kan? Oke, gajah C1, gajah A6, hitam jalan. Jalanin dulu. Ya. Nah, kan udah kasih tahu kan kalian dapat namanya Combat Simulator gitu. Nah, simulator itu tuh ya simulasi ya, kamu nggak ada ngasih tahu lagi baru udah. Nah, gajah C1, gajah A6. Nah, sekarang putih lagi. Nah, kalau kalian lihat tadi kan udah tahu, berarti kalian kan udah ngerasa. Nah, di sini kalian belajar tadi mahamin ini. Nah, nanti dikasih tahu tuh via misalnya G4 boleh aja, tapi ada ininya. Reason untuk itu ya. Alasan buat kita ini main G4, main di sayap flank gitu. Tapi nanti lah ya, kalau ini nanti pecah lagi ininya. Sekarang apa lagi langkah putih? Kalau udah tahu tadi langkahnya itu, apa langkah putih berarti? Hah? Nggak tahu Pak Ruby juga nebak-nebak. Apa langkahnya? Catat, tulis, langkahin. Oh tadi sorry, tadi gajah C1. Kau apa langkahnya tadi ya? Nah? Nah, kau belum nulis kan udah disuruh tadi, berarti kau passing tadi kan? Jangan dibilang ini. Nah tadi, Kak Fia, nah ini tadi kalau langkahnya H4 dapat 2 tadi ya, lupa berbeda ngasih taunya ini kan ini tadi ya. Kalau H3 dapat 2 juga, idenya follow-nya boleh nih. Benteng D, C1 boleh, dapat 2. Nah ide-ide yang ada ya, benteng A2 juga boleh tadi, mau numpuk. Nah tapi di sini kita tadi kalau bilang apa kemarin jackpot langkah kelas GM gajah C1 dapat 12 jackpotnya kan, nggak mau mikir tadi kan. Nah itu tadi bedanya langkah GM sama langkah kita yang biasa. Follow up-nya apa yang ditinggal. Nah Perbi nggak ngasih tahu lagi, kamu aja tuh nangkep radar kan sendiri, nggak dikasih tahu lagi. 2 hari yang apa 2 sesi sebelumnya kalian dikasih tahu. Kalian nanti main di Jakarta dikasih tahu. Nah makanya kalian tanding bisa ngobrol, nggak bisa. Makanya baru bilang kemarin, baru biarin aja ya. Ini masih ada hari Jumat. Kalau kamu nggak tahan ini ya udah bilang aja nanti Pak Henry, Pak aku nggak jadi berangkat Pak. Gampang. Kalau kamu nggak tanding, cuman 1,5 jam kamu nggak bisa tenang, apalagi di situ. Kamu sama lawan kamu berapa jam jadinya? 2 jaman lebih kalau dipakai. Kalau total kan jadi ini 3 jam. Iya. Nah kalau 2 jaman aja kamu nggak tahan, ini 1,5 jam aja kamu nggak tahan, ya udah bilang aja sama Pak Henry nanti. Ya belajar kamu tenang tuh. Satu faktor orang biar sukses itu satunya tadi. Nah kalian beruntung nih. Habitat, apa istilahnya itu tuh, lingkungan, habitat.
Ya, ada dengar ini ngumpul sama maling jadi ini nyolong dikit bisa, ya ngumpul sama ustadz baca bismillah dikit bisa, ngerti itu. Nah, kalian ngumpul pecatur-pecatur nggak? Ada yang jago juga nggak? Nah, kalau masa nggak bisa main catur nanti. Dulu orang nggak ada. Nah, Rafi berasa nggak dulu? Kamu dimarahin ada tempat main. Nah, sendiri enak. Nah, kalian kan enak nih bersyukur sudah ada tempat kan? Nah, kita mulai lagi ya. Gajah A6 langkah terakhirnya. Jackpotnya tadi itu ya, H3, G4 saya nggak ada, belum ada. Tapi ya, istilahnya langkahnya rada vulgar. Kenapa? Karena sama aja, kalau tadi bisa gajah 1, gajahnya bisa. Gajahnya di B7 ngapain tadi kan? Petak ininya ini ya. Gajah udah mati ya? Ininya oh, udah selesai. Oh udah, kalau sudah selesai udah lanjut ininya kita. Syarat aja ya kalau kamu nggak ini. Nah itu tadi datangnya dari Rusia. Cuman masalahnya kamu ngerti yang diomongin. Farubi ngomong aja busa-busa, kalian kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Ya. Oke, itu posisi terakhir. Nah, kamu apa langkahnya di sini? Kamu hitung dulu, lihat lagi ya. Ingat, perhatiin dah habis jamnya. Udah, langkahin langkahmu, catat, langkahin, catat. Sama kayak kamu tanding. Kamu perhatiin, nggak ada gini, nggak ngasih apa-apa. Sudah. Nah, jalanin lah. Vija udah. Langkahin udah. Gali. Ya udah jalanin. Vija, Arya? Apa Arya? Nah, baru kamu ini nyambung lagi. Kavi apa? Makan. Belum, pas ya. Gampang ya kalau ditanya itu tadi. Udah kali? Udah B ya? Ya, udah B 8. Udah B dapat 10 jackpot. Nah, makanya kalian perhatiin kalau nggak nulis. Fokus kalian belajar tuh. Kan udah dikasih tanda-tanda tadi kan? Cuman nggak banyak lagi. Farubi nggak komentarin lagi kenapa-kenapanya. Kamu perhatiin aja pergerakan buahnya. Follow up-nya? Ini udah pasti, Pak. Oh, udah pasti. Naik kali ini. Follow up udah pasti yang ini. Nah, sekarang kamu mikir lagi, nggak ada lagi yang kasih tanda. Nah, mikirlah lagi. Situ, Pak. Ya. Oh, masih banyak nih, nggak lama-lama nih. Jadi setiap langkah nanti 1 menit sisanya nih. Pakai logika aja udah kalau kayak begini. Catat, tulis habisin waktumu, tulis. Pakai logika aja di sini. Kamu tadi gimana posisi buah? Hitung dulu buah kamu. Jancem. Nah, apa langkah kamu? Pilihannya nggak banyak kan? Nah, sekarang putih lagi. Ini GPL nih, nggak pakai lama. Kalau tadi kalian dah dapat, ya kan dapat kan? Oh iya, Vija yang dapat hari ini nggak dapat tadi ya, nggak dapat jackpot ya? Siapa?
Yang kuda kali D4 kan dapat jackpot tadi kan? Ya kan berarti kamu udah tahu tuh langkahnya kan, udah dihitung langkah lawan kira-kira ini kan, habis makan-makan kayak begini. Nah itu yang tadi yang dibiasain. Kalau udah mikir kayak begitu, nah nanti dijelasin kan. Sekarang nggak ada lagi dijelasin ininya. Kalian nebak aja udah. Misalnya mikir, belajar kalian tuh, simulasi kan namanya. Apa langkahnya? Catat, tulis. Ada. Nah, kalau itu langkahnya dapat 6, kalau gajah F3 dapat 2. Ya. Makan potong dapat 6, kamu dapat poinnya. Kalau gajah F3 mundur dapat 2. Yang lain udah pasti masuk angin kan, nggak banyak pilihannya. Sekarang kuda kali ini. Kalau tadi kamu mikir, berarti langkah di sini juga nggak panjang-panjang juga kan? Oh ya, aku tahu Pak. Tulis. Nah, berhenti sejenak di sini boleh kan? Tadi udah ngitung juga, sejenak lah. Nah, kalau di poinan di sini, ini lihat nih kamu nih kan 49 di sini nih kalau benar semua. Kalau benar semua, engine move ini kalau sesuai ininya. Kalau di sini, udah rapi apa? Udah kali? E6. Ah, udah kali E6. Ija? Apa? Udah kali E6 juga. Gali? Arya? Ah. Apa? Kuda? E6 juga. Nah, nggak tahu nih, di sini sih dibilangnya kuda, ya kuda E6 dapat 6, kuda C6 dapat 7, beda dikit. E6 kan idenya udah ketahuan juga, dapat bagus juga kan, taktik. Kuda enak makan sini. Iya makanya dihitung kan, taktiknya kan udah kamu mesti ngitung tadi kan. Kuda E6 kan kalau makan menteri kan ada buang di situ ya. Ya kan itu idenya tadi kan. Udah kalau kalian lihat sampai udah, kalau mau itu udah cukup sampai di situ aja dulu. Nah yang paling bagus nilainya kuda C6 di sini, nggak tahu juga. Coba aja cek. Nah ini taktiknya di sini. Ngapain lagi? Nah kalian belajar melihat dari partai game itu kayak begitu juga. Apa maksudnya ke situ ya? Kenapa dia ngambil kualitas tadi ya? Kan gitu. Kalau kamu makan kualitas, udah kali 4 tadi. Oke, nggak pakai lamaan juga. Benteng kamu udah ngancamnya kemana? Kan udah ketahuan itu. Cuman kalau kuda C6 ngancem gajah mukul gratis tadi kan, tempo. Kalau E6 cuman garpu, taktik itu aja yang diharapin. Udah apa? Nggak pakai lama, nanti kita bahas. Soalnya kalau ini nunggu lama nih. Apa langkahnya? Nah, perbedaannya ya kalau nanti ini ya semenit, karena waktunya nggak bakalan lama nih. Tadi ada interrupt dikit nggak apa-apa. Udah? Tulis langkah kamu. Kalau dibilang tulis aja ya nggak apa-apa, salah.
Kan ini kan kalau kamu dapat bagus semua, dapat betul semua bagus, nggak ada masalah juga. Kan udah Perbi bilang, kalau di sekolah ujian harian kayak begini membantu kan jadi panduan. Kalau di sini nggak juga. Kamu yang paling bagus nanti di mana? Di turnamen. Nah, turnamen aja. Ini kan cuman buat ini aja tuh, biasain ininya. Oh, kamu dapat 100 di sini misalnya kan, nilainya 100, kamu dapat 100. Jaminan? Enggak. Bisa jadi kamu tebak-tebak aja, hoki aja kan. Nah, kalau di turnamen, nah kalian mulai tuh. Sudah? Apa langkahnya? Pija? Tidak Pak, baca ini. Tulis. Aku baca tidak. Hah? Pija? Gaji F3? Aku baca E. Rapi? Hah? Udah E5. Arya? Gajah E3. Makan. Makan? Iya, ngapain lagi makan di lapangan dulu kan? Nanti kan temponya ini tadi. Ini kan dijaga, diancam 2 kali, dijaga 2 kali juga. Nah, di sini tadi mikronya, nah, Kak Pia juga Tidak masuk. nggak ini lagi kan? Nah, mestinya udah ngitung gitu kan? Nah, udah nggak lama mestinya mikirnya. Sama, kalian juga kayak begitu. Begitu udah ngitung ke sini kemungkinan orang langkah apa ini. Nah, oh ini udah saya hitung tadi. Oke, hati-hati. Nah, ini jackpot terakhir ya. Karena kalau nunggu ini nanti sampai jam 6 nggak selesai-selesai nih. Jackpot terakhir nanti baru diterangin aja sisanya. Ya, jackpot terakhir ya. Jadi habis ini kan posisinya ini. Balik lagi pemahaman kamu. Nah, masih kasih tanda nih. Padahal kalau di turnamen ada yang kasih tanda. Tapi Mbak Alivia kan tidak dapat. Dapat poin lah 6. Gak tahu. Kenapa kau pusing? Orang langkah aja lah. Kau tadi dapat jackpot, sekarang kakak Via sendiri yang dapat jackpotnya. Yang lain nggak dapat. Nah, sekarang ada jackpot nih, jackpot terakhir nih. Jackpot terakhir nih. Nah, disitulah pemahaman kamu ini. Belajar kamu lihat Grace Cuk mah jago dia kalau ini. Emang nggak sampai jadi juara dunia juga. Juara Rusia sekian kali. Jackpot terakhir. Kamu hitungnya berarti jauh kan? Nah, jackpot terakhir baru di ini aja. Oke, tadi ada berapa pertanyaan? 25 dari 12. Berarti kalau nilainya nggak sampai 25, yang dibuka dapat ini. Di atas 25 dapat. 15 ya? Apa? Tadi nggak ke berapa? Ini 2015 Pak. 15 kan? Ah, kali 2 kan nilainya tadi ada yang 4, ada yang 6 kan? Ada yang pakai nilai. Nah, 15 kalau dikali ini dikali 2 aja misalnya 30. Ya kan? Nah, itu kalau biar lagi ini dikit aja 25. Di atas 25 dapat ini. Apa? Lebih. Kalau bawah itu ya dapat inilah ya. Kenapa lu kok? Aku tidur tahu. 25 batasannya. Yang di bawah 25 Ini 15. Ini kan 15. Mbak ini. Nah, ya, sebenarnya itu 15. Mbak mati, Mbak mati. Aku akan itu banyak. Ini sih, kayak mati semua. Tapi kalau ke situ, iya.
Itu langkah tadi daripada tidak jadi. Aku berbeda, aku mau. Bagi lain daripada Tinggalkan ini Pak. 20 poinnya. Minus 20. Cuman D4. Polisnya Pas wah. 60 poin kan di situ kan? Kalau betul. 60 poin yang benar. Kalau lupa lagi minum obat. Itu terakhir saya jawab yang terakhir Ini Apa? itu Pak. Chris Cuk. Paksa. ada kata ini. Sudah semua? Orang Udah kau nak mikir ngobrol. tidak tahu saya. Nah, apa itu tadi? Kan udah dibilang ini apa? Simulasi. Kalian macam kalian tanding kan? Dari dulu dibilang sama Pak Ruby. Kamu bayangin aja kamu lagi tanding. Kamu mikir langkah lawan kamu mau menang. Supaya lebih gregetnya, kamu bayangin apa? Babak terakhir kamu kalah, masuk angin. Kalau kamu menang, juara. Biasain kayak begitu. Kalian kan nggak demennya main, ya mainnya sama kan udah dikasih tahu. Pak Ruby kalau main-main itu sebenarnya pengen main 25 menit sambil ini, kalau main panjang sejaman sama ini, kalau sparring-sparring ya mungkin kelamaan. Nggak ada yang mau. Pengennya ada teman Pak Ruby tuh satu, pengennya main kilat. Senang-senang nih ya, enak main kilat. Juara dunia semua senang main kilat, banyakan. Karpov senang dia main kilat. Paling gaman dia main kilat. Bobby Fischer, wow, gila lagi. Kilo Pak. Sama. Tapi apa dibilang Karpov? Kalau yang rapid itu, rapid sama kilat, rubbish. Gitu. Berarti apa? Ah, ngerti kau? Itu Bapak pernah kasih tahu, Pak. Nah, masih ingat? Nah, bagus. Kenapa sampah? Di situ kamu nggak bisa buat ini. Karena kamu dipaksa waktu kan, nggak bisa kalian mikir lebih jauh, ide-ide kamu nggak bisa keluar. Kita punya ide kan, nah udah banyak tuh kamu punya ini. Kan udah perlu bilang juga, sama kayak, Kaspar bilang ini catur, sama kayak Madetang. Madetang tahu? Bahasa kampung Pak Ruby, Madetang. Madetang ini bahasa kampung, bahasa kita yang sehari-hari. Kalau kita bahasa kamu, Morenim. Apa dibilang kemarin? Udah juga baru bicara Pernim. Senang kan kamu ngomongnya kan? Iya. Bisa bahasa Padang? Bisa. Hah? Asal dikit aja kan, tapi nggak lancar kan? Sama kayak gitu catur. Kamu pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia belajar? Campur ini kan, supaya bisa ngerti kan? Sama, di catur juga kayak begitu. Kaspar bilang kayak begitu. Madetang. Makanya baru bilang dari dulu. Fischer supaya bisa jago, dia belajar apa? Bahasa Rusia. Kalian? Udah dibilang, nah kemarin dikasih tahu lagi nih, ada teman posting di Facebook buat jago di India, contohnya katanya. Di India berapa game sekarang? 50 lebih.
Iya, banyak yang baru jago-jago. Dibilang sama teman kan di ini Facebook posting, mau jadi jago mesti bahasa Inggris. Nah, Pak Ruby berapa tahun yang lewat ngasih tahu. Nah, terakhir di Palembang Pak Ruby ngasih tahu itu enggak? Penutupan. Kalau kalian mimpi jadi GM, minimal kalian bisa berapa? Kalau mimpi. Kalau enggak usah, bahasa kampung aja, perenin. Ada yang bikin buku catur perenin bahasanya. Ada buku bahasa Indonesia yang nulis juga nggak jago-jago. Gimana mau jago? Yang nulis aja nggak jago. MI yang nulis. Enggak. Gimana coba? Pak Ruby juga ini sadar juga nih. Pak Ruby MN nih kan. Kalian nanti kalau bagus jago-jagonya kalian di atas Pak Ruby. Itu teori. Murid itu cuman bagus dari gurunya dikit. Ya, secara umum. Tapi bisa aja di sini kalau kamu rajin bisa jadi GM. Kalian 3 tahun aja udah juara ini. Tuh 2 tahun udah juara ini. Raja Jawa. Cuman balik lagi kalian yang nentuin. Nah, Pak Ruby sering ngecek kayak begini, kenapa? Pak Ruby 25 tahun nyari gimana, dulu bukunya ada Quest for Perfection. Paul Keres yang nulis. Nyari untuk kesempurnaan catur. Pak Ruby miskin dulu ilmunya. Duitnya juga miskin. Ke Jakarta dapat buku. Nah. Oke, nanti Pak Ruby tutup dulu lah ya.